Halo, Hai, Hai. Hai. nama saya Aldi. saya Lydia. Nama saya Natalia. Saya Samantha. Aldi, sekarang saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi Indonesia itu merupakan negara berkepulauan yang memiliki pulau-pulau yang sangat banyak. Jadi itu dia kurang lebih 18.110 pulau. Yang diantaranya itu 10.000-nya dia itu pulau-pulau kecilnya yang memiliki keunikan-keunikannya sendiri dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Lalu Indonesia itu merupakan negara yang mega biodiversitas. Jadi dia itu disebut negara yang mega biodiversitas itu karena dia itu memiliki kekayaan flora dan fauna dan mikroorganisme yang banyak. Lalu ICB juga berpendapat, dia itu berpendapat bahwa meskipun luas daratannya hanya 1,3% dari total semua daratan di dunianya, tapi dia itu mempunyai banyak makhluk hidup yang unik, dan dia itu mempunyai spesies-spesies di dunia yang hidup, banyak spesies-spesies dari luar dunia yang hidup di Indonesia. Jadi itu dia menempati peringkat pertama di dunia dalam kekayaan spesies mamalia. Jadi dia itu total spesies itu 646 spesies dan 36% endemik. Lalu dia itu menempati peringkat pertama untuk kupu-kupu yang bersayap warna-warni atau swallowtail butterflies. Dia itu mempunyai total 120 spesies yang sudah teridentifikasi. Jadi teridentifikasi itu maksudnya sudah dipercaya bahwa ada 121 spesies di Indonesia dan mempunyai 44% endemik. Lalu menempati peringkat ketiga di bidang reptilia, yaitu mempunyai 600 spesies, lebih dari 600 spesies. Lalu peringkat keempat untuk burung, jadi dia itu mempunyai 1.603 spesies dan 28% endemik. Lalu dia menempati peringkat kelima untuk amfibia dengan total 270 spesies dan peringkat ketujuh untuk tumbuhan berbunga, yaitu sekitar 25.000 spesies. Mega biodiversitas itu apa sih? Jadi mega itu kan berarti besar. Biodiversitas itu artinya itu keanekaragaman hayati. Jadi kalau mega biodiversitas itu artinya keanekaragaman yang begitu luas dan banyak. Lalu Indonesia juga memiliki sejumlah spesies endemik tertinggi di dunia. Jadi contohnya itu burung endemik. Berarti burung endemik itu artinya burung tersebut ada di wilayah tertentu. Jadi dia itu mungkin cuma ada di wilayah situ. Jadi di wilayah lain belum tentu ada. Nah, spesies endemik itu udah lumayan menyebar di beberapa pulau di Indonesia. Contohnya itu Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Mentawai di pantai barat Sumatera. Lalu Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi, itu terdapat di Papua, kemudian Sumatera, kedua, ketiga Kalimantan, keempat Jawa, kelima Sulawesi, lalu yang terakhir Maluku. Contoh hewan endemik antara lain itu Barbourula borneoensis atau katak tanpa paru-paru yang dia itu bersifat endemik di Kalimantan, dan Ewas cyanogenia itu dia nuri sayap hitam, dia itu endemik di Teluk Cendrawasih yaitu di Papua. Lalu endemik itu apa sih? Pasti kan pada nanya kan, endemik itu apa? Jadi endemik itu gejala yang dialami oleh suatu makhluk hidup atau organisme untuk menjadi unik pada satu lokasi geografi tertentu. Jadi contohnya itu pulau, tungkang, negara, atau di zona ekologi tertentu. Jadi untuk dikatakan endemik, suatu organisme itu harus ditemukan hanya di satu tempat dan tidak ditemukan di tempat-tempat lain. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyebaran keanekaragaman hayati Indonesia. 1. Penyebaran flora di Indonesia. Flora Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. 2. Menurut Van Welzen dan Slick, flora Malaysiana terbagi menjadi flora dataran Sunda, flora dataran Sahul, dan flora di daerah tengah atau Wales. Flora dataran Sunda atau flora Asiatis itu meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan. Dan mendapatkan pengaruh dari flora Asia, juga didominasi jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Dipterocarpaceae. Terus flora di dataran Sahul yaitu flora Australis itu meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Biasanya mendapatkan pengaruh dari flora Australis alias flora Australia.
didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae dan Myrtaceae. Flora dataran peralihan atau daerah Wallace meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Mendapat pengaruh dari flora Asia dan Australia, didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae, Myrtaceae, dan Verbenaceae. Yang ketiga, faktor yang mendukung persebaran flora di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Tanah yang subur. Indonesia kan dilalui oleh ring of fires atau cincin api vulkanik yang apabila mengalami erupsi dapat mengakibatkan material penyubur tanaman. Kedua, iklim tropis yang stabil dan tidak ekstrim. Mayoritas flora dan tumbuhan akan lebih tumbuh dengan baik pada wilayah iklim tropis yang stabil ya. Nggak terlalu panas, juga nggak terlalu dingin. Biasanya nggak banyak dilalui oleh badai-badai ekstrim seperti di Amerika Serikat. Nah, yang ketiga, ada ketersediaan sinar matahari. Oleh karena beriklim tropis, sinar matahari yang merupakan agen fotosintesis bagi flora atau tumbuhan akan tersedia sepanjang tahun, entah itu musim hujan ataupun musim kemarau. Tanah yang baik, iklim yang mendukung, dan ketersediaan matahari itu sebagai bahan bakar utama proses fotosintesis yang nggak banyak tersedia di negara-negara. Selanjutnya yang keempat, Franz Wilhelm Junghun adalah seorang ahli geografi dan botani dari Jerman. Mengklarifikasikan iklim di Pulau Jawa secara vertikal sesuai dengan tumbuhan yang hidup di iklim tersebut. Klasifikasi ini bisa dijadikan dasar pengelompokan tumbuhan di Indonesia secara vertikal. Menurut ketinggian tempat dari permukaan laut, flora Indonesia dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, daerah dengan ketinggian 0 sampai 650 meter, yang merupakan dataran rendah, pantai, dan hutan mangrove. Jenis tanaman yang terletak pada daerah dengan ketinggian 0 sampai 650 meter adalah pandan, bakau, kayu api, bogem, sagu, dan nipah. Semakin ke daratan ditemukan kelapa, kelapa sawit, coklat, padi, jagung, kangkung, dan karet. Selanjutnya, daerah dengan ketinggian 650 sampai 1500 meter ditumbuhi tanaman rasa malah, kina, aren, pinang, kopi, tembakau, dan teh. Yang ketiga, daerah dengan ketinggian 1500 sampai 2500 meter ditumbuhi tanaman centini koneng, cemara gunung, anggrek tanah di pegunungan Papua, dan berlin. Yang keempat, daerah dengan ketinggian di atas 2500 meter merupakan daerah pegunungan yang dingin. Tanaman yang ditemukan ada lumut, lichen, dan bunga edelweiss. Penyebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. Para ahli zoologi berpendapat bahwa tipe fauna di kawasan Indonesia bagian barat mirip dengan fauna di Asia Tenggara atau Oriental. Sedangkan fauna di kawasan Indonesia bagian timur mirip dengan fauna di benua Australia atau Australis. Daerah persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu kawasan Indonesia bagian barat, kawasan peralihan, dan kawasan Indonesia bagian timur. Sekarang saya akan membahas tentang fauna Indonesia, kawasan barat, peralihan, dan timur, dan bagian barat. Kawasan ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kawasan ini dibatasi oleh garis Imaginer Wallace yang terletak di antara Kalimantan dengan Sulawesi, antara Bali dan Lombok. Meskipun jarak antara Bali dan Lombok sangat-sangat dekat, tetapi fauna di antara kedua pulau sangatlah berbeda. Garis Wallace ditemukan oleh Alfred Russel Wallace pada abad ke-19. Jenis fauna kawasan Indonesia bagian barat antara lain harimau, macan tutul atau leopard, gajah, badak Jawa, banteng, orangutan, wau-wau, lutung, beruang madu, merak hijau, dan burung jalak bali. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fauna di kawasan peralihan. Kawasan ini meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan juga Timor. Kawasan peralihan dibatasi oleh garis Wallace di sebelah barat dan garis Lydekker di sebelah timur. Pada kedua garis ini terdapat garis keseimbangan Weber yang terletak di sebelah timur Sulawesi. Garis Weber ditemukan oleh Max Carl Wilhelm Weber, ahli zoologi kebangsaan Jerman. Terdapat peluang percampuran antara fauna oriental dengan fauna australis. Fauna di kawasan peralihan ini antara lain anoa pegunungan, anoa dataran rendah, komodo, babi rusa, maleo, duyung, kuskus beruang, burung rangkong, kupu-kupu Sulawesi,
soa-soa, dan kakak tua putih berjambul merah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fauna di kawasan Indonesia bagian timur. Kawasan ini meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Indonesia bagian timur dibatasi oleh garis datar yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang berada di kawasan ini antara lain kanguru pohon, wallaby kecil, burung kasuari gelandang ganda, burung kakatua raja, burung cendrawasih ekor pitak, kasturi raja, kupu-kupu sayap burung, ular sanca hijau, dan buaya irian. Burung di kawasan ini memiliki bulu yang berwarna-warni.